Halo Lighters, I'm back with another video. Pada video kali ini kita akan bahas sebuah istilah, yaitu Down Syndrome. Apa yang dimaksud dengan Down Syndrome? Bagaimana penyebabnya, gejalanya, serta solusi untuk mengatasinya? Langsung aja, mari kita bahas. Mungkin kamu pernah menjumpai seseorang yang mampu meraih kesuksesan dan terlihat menikmati hidupnya. Namun, siapa sangka, di balik keberhasilan tersebut nyatanya ada tekanan atau segudang masalah yang berusaha mereka tutupi, agar mereka selalu terlihat baik-baik saja. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan Down Syndrome. Down Syndrome atau sindrom bebek pertama kali dikemukakan di Stanford University, Amerika Serikat, untuk menggambarkan persoalan para mahasiswanya. Sebutan sindrom bebek ini diambil dari pengibaratan seekor bebek yang sedang berenang. Saat bebek berenang, orang-orang hanya melihat bagian atas tubuhnya yang melaju dengan tenang dan perlahan. Sedikit dari mereka yang tahu bahwa ada kaki yang terus-menerus bergerak tak menentu dengan susah payah di bawah air. Sindrom ini merupakan bentuk kiasan yang digunakan pada mereka yang berusaha tampak tenang dan bahagia, padahal sesungguhnya memiliki banyak tekanan, kepanikan, dan menanggung beban yang berat untuk meraih suatu tujuan. Orang yang mengalami sindrom ini bisa saja menaruh standar atau ekspektasi yang tinggi pada diri mereka. Down syndrome ini banyak terjadi pada para remaja yang masih bersekolah atau kuliah dan orang-orang dewasa muda yang baru memulai karirnya di dunia kerja. Mereka mungkin lulus dari universitas ternama, mendapat pekerjaan di perusahaan bergengsi, dan tetap bisa bersenang-senang di unggahan sosial medianya. Akan tetapi, di balik itu semua, mereka ternyata kewalahan untuk menjalani hidup hingga bahkan mengalami hambatan tertentu seperti masalah mental di tempat kerja. Meski merasakan banyak tekanan dan stres, sebagian dari penderita Down syndrome masih bisa produktif dan beraktivitas dengan baik. Hal ini mungkin terjadi karena mereka menerapkan prinsip stoikisme dalam hidupnya, sehingga membuat mereka lebih tenang dan bahagia dalam menjalani hidup. Down syndrome hingga saat ini belum secara resmi diakui sebagai gangguan mental. Namun, orang yang mengalami Down syndrome juga berisiko untuk mengalami masalah kejiwaan tertentu, seperti gangguan kecemasan dan depresi. Nah, lalu mengapa Down syndrome ini bisa terjadi? Pada saat masa-masa di sekolah menengah bisa menjadi bakal munculnya Down syndrome. Bayangkan, bila kamu adalah salah satu murid terbaik di sekolahmu, berbagai pujian dari guru dan teman sudah menjadi makanan sehari-hari. Kesuksesan tersebut pun membuat kamu merasa optimis dan semakin ambisius untuk menggapai prestasi yang lebih besar saat masuk ke perguruan tinggi nanti. Selain itu, ada juga semacam beban yang mendorong kamu untuk mempertahankan citra sebagai murid teladan. Nah, sayangnya masa perkuliahan tak semudah yang kamu bayangkan. Sistem pendidikan yang jauh berbeda, materi pelajaran yang lebih kompleks, serta tuntutan untuk membangun pertemanan yang lebih luas demi masa depan, yang akhirnya membuat kamu mulai kewalahan. Namun lagi-lagi karena citra diri tersebut, kamu enggan mengakui dan berusaha mati-matian untuk terlihat tetap tenang dan berhasil mengerjakan semuanya. Tak peduli apapun keadaan diri yang sudah lelah, kamu tetap berupaya mendapatkan apa yang kamu inginkan. Hal ini kurang lebih sama dengan yang dirasakan oleh orang dewasa muda yang baru memulai karirnya. Dengan dunia yang lebih menuntut untuk tetap produktif dan menghasilkan kontribusi terbaik bagi perusahaan maupun instansi, mereka kerap mengesampingkan perasaan dan terus memikirkan pekerjaan. Bahkan, terkadang hal ini membuat mereka lupa akan batasan diri sendiri dan menjadi gila kerja. Nah, lalu bagaimana gejala dari Down syndrome ini? Di antaranya, merasa kewalahan dengan situasi, kesulitan menenangkan pikiran, merasa bersalah pada diri sendiri, merasa kesepian, dan cenderung membandingkan diri dengan orang lain, merasa grogi, selalu khawatir, menjadi pelupa dan susah fokus, mengalami perubahan kebiasaan seperti selera makan, dan lain sebagainya. Untuk penyebab Down syndrome sendiri diantaranya adanya tuntutan akademik, ekspektasi yang terlalu tinggi dari keluarga dan teman, pengaruh media sosial, perfeksionisme,
pernah mengalami peristiwa traumatik, serta self-esteem yang rendah. Nah, meski Down syndrome ini bukan termasuk diagnosis resmi dalam dunia psikologi, Down syndrome tetaplah menjadi masalah yang harus diatasi. Bila terus-terusan dibiarkan, perilaku ini bisa berakibat pada kebiasaan tak sehat, seperti mendorong tubuh untuk memaksakan diri bekerja di luar kemampuan. Jika diabaikan begitu saja, Down syndrome berpotensi membuat penderitanya mengalami gangguan kecemasan, depresi berat, atau bahkan memiliki ide untuk bunuh diri. Oleh karena itu, orang yang mengalami Down syndrome atau yang beresiko tinggi mengalami masalah psikologi tertentu akibat Down syndrome ini disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau psikolog. Nah, jika kamu mengalami Down syndrome, cobalah untuk mencari pertolongan dan lakukan beberapa tips berikut ini untuk menjaga kesehatan mentalmu. Seperti melakukan konseling dengan pembimbing akademik atau konselor di sekolah atau kampus kamu. Kemudian kenali kapasitas diri agar dapat bekerja sesuai dengan kemampuan. Belajar untuk mencintai diri sendiri. Jalani gaya hidup sehat, yakni dengan mengkonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, serta menghindari rokok dan minuman beralkohol. Kemudian luangkan waktu kamu untuk melakukan me time atau relaksasi guna mengurangi stres. Serta ubahlah pola pikir menjadi lebih positif dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan jauhi media sosial untuk beberapa waktu. Persaingan hidup misalnya dalam soal akademik, bisnis, dan pekerjaan merupakan bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri. Namun, bukan berarti hal tersebut bisa menjadi alasan bagi kamu untuk mengabaikan kesehatanmu. Ingatlah bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna dan semua orang memiliki perjuangannya masing-masing. Jika kamu merasa mengalami Down syndrome, apalagi jika kamu sudah merasa gejala psikologis tertentu seperti ingin bunuh diri, cemas setiap waktu, tidak bisa berpikir jernih, atau sulit tidur, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan pertolongan. Nah, itulah penjelasan tentang Down syndrome. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video informatif berikutnya. Bye-bye!